Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan judul Life Science Animal. Life Science merupakan salah satu muatan belajar yang diturunkan dan disesuaikan dengan aspek perkembangan kognitif anak usia dini, yaitu umur 0-6 tahun. Life Science melatih anak untuk menggunakan panca inderanya seperti melihat, meraba, membau, merasakan, dan mendengar. Semakin banyak keterlibatan indera dalam belajar, anak semakin memahami yang dipelajari. The Empire State Development Corporation Government menyatakan bahwa Life Science merupakan lingkup ilmu sains yang banyak membahas tentang makhluk hidup, seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan hidup. Rosalind Carlos Ward dan Karen Key menyatakan bahwa life science untuk anak usia dini, yaitu menyatakan bahwa konsep dasar untuk memahami life science adalah dengan memahami materi tentang tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Life Science Animal adalah kemampuan seorang anak dalam mengklasifikasikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan, serta menjelaskan suatu fakta, konsep, atau prinsip yang terdapat dalam materi karakteristik hewan dan habitat hewan yang diperoleh melalui hasil pengamatan Yang pertama, prinsip motivasi. Motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi ada yang berasal dari dalam atau intrinsik dan ada yang timbul akibat rangsangan dari luar atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik akan mendorong rasa ingin tahu, keinginan mencoba, mandiri, dan ingin maju. Yang kedua, prinsip latar. Pada hakikatnya, anak telah memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru perlu mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman apa yang telah dimiliki anak sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berawal dari suatu kekosongan. Yang ketiga, prinsip menemukan. Pada dasarnya, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga potensi untuk mencari guna menemukan sesuatu. Oleh karena itu, bila diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi, anak akan merasa senang atau tidak bosan. Yang keempat, prinsip belajar sambil melakukan atau learning by doing. Pengalaman yang diperoleh melalui pekerja merupakan hasil belajar yang tidak mudah terlupakan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, sebaiknya anak diarahkan untuk melakukan kegiatan. 5. Prinsip belajar sambil bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana gembira dan menyenangkan, sehingga dapat mendorong anak untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam setiap pembelajaran perlu diciptakan suasana yang menyenangkan lewat kegiatan bermain yang kreatif. Prinsip hubungan sosial. Dalam beberapa hal kegiatan belajar akan lebih berhasil jika dikerjakan secara berkelompok. Menurut Sugiono, tujuannya adalah 1. Mengamati perubahan yang terjadi di sekitar. 2. Melakukan percobaan sederhana. Yang ketiga, membandingkan, memperkirakan, mengklarifikasi hasil pengamatan. Yang keempat, menaikkan kreativitas dan inovasi di bidang sains. Sedangkan menurut Suyanto dengan Yulianto, pengenalan sains kepada anak usia dini untuk mengembangkan kemampuan 1. Eksplorasi dan investigasi objek atau fenomena alam. 2. Mengembangkan keterampilan proses dasar sains. Yang ketiga, memahami pengetahuan tentang benda, baik ciri struktur atau fungsinya. Selanjutnya yaitu kendala dan solusi dalam mengenalkan life science animal pada anak usia dini.
Kendala yang pertama yaitu media untuk mendatangkan alat peraga secara hidup, terkecuali jika sesekali berkunjung ke kebun binatang. Untuk solusi terdekatnya yaitu bisa mengganti dengan media yang bersifat sama. Kedua, yaitu masih banyak anak yang kurang paham meskipun sudah dijelaskan dengan logika, karena melihat kepada keterbatasan pengetahuan hewaninya. Untuk solusinya sendiri, bisa diperdalam pengetahuan hewaninya oleh guru di sekolah dan oleh orang tua juga di rumah. Untuk kendala yang ketiga, yaitu tidak semua guru bisa menirukan suara-suara binatang. Nah, sehingga ketertarikan anak di sini akan menurun. Untuk solusinya yaitu, guru tidak harus menirukan suara binatang yang pada umumnya susah untuk ditirukan. Untuk bagian yang susah bisa diperdengarkan melalui audio maupun dipertontonkan melalui video. Nah, untuk kendala yang keempat sendiri yaitu kurangnya ketertarikan anak terhadap binatang karena binatang dinilai menakutkan. Untuk solusi terdekatnya yaitu memberi pengertian kepada anak bahwa tidak semua hewan itu buas dan menakutkan. Cara mengenalkan life science animals kepada anak ada 7. Yang pertama, nonton film kartun dengan karakter binatang. 2. Belajar alfabet dengan nama-nama binatang. 3. Membaca buku cerita bersih tentang binatang. 4. Memberikan aktivitas menggambar binatang. 5. Menyanyikan lagu bertemakan binatang. 6. Mendekorasi kamar dengan tema binatang. Dan yang ketujuh, mengajak anak untuk mengunjungi kebun binatang.